S48. Dora mengantar Rangga yang hendak berangkat kerja. Pulang kerjanya siang aja, ya? Jangan sore. Pinta Dora. Memang kenapa? Tanya Rangga. Jepang bikin robot. Jerman bikin mobil. Kamu selalu bikin kangen setiap saat. Kedip Dora kenes. Rangga diam saja, dia malah melihat ke langit. Kamu ngerasa aneh gak sih sama langit hari ini? Kenapa sama langit? Dora ikutan melihat ke atas langit. Ada yang salah dengan matahari, sinarnya redup, kalah sama cahayamu yang selalu lebih terang. Jawab Rangga seraya masuk mobil. Dora tersipu malu. Dia memilin-milin rambutnya. Segitu cintanya sama aku sampai seorang Rangga Kusuma Dharmawangsa ngegombal pagi-pagi. Kikik Dora. Iya, dong. Aku cinta setengah hidup sama kamu. Cintaku padamu seperti utang. Awalnya kecil, didiamin, tahu-tahu gede sendiri. Jawab Rangga meletakkan tas kerja di jok sebelahnya. Bukan cuma gombalin kamu aja kan, tapi udah seriusin kamu jadi pasangan halal. Rangga tersenyum kalem menatap Dora yang rambutnya masih belum rapi. Dimakan sarapannya, jangan menunda-nunda makan, nanti sakit perut. Aku nggak mau perutmu sampai sakit, karena disinilah awal anak-anakku akan tumbuh. Rangga mengelus perut Dora. Saat istri sedang ngidam mangga muda, janganlah suami ikut ngidam istri muda. Celetuk Sophie di pagar pembatas samping rumah. Rangga dan Dora menoleh. Pagi-pagi dengerin gombalan pengantin baru rasanya garing. Sophie mengibaskan rambutnya, tapi sebelah tangannya menyodorkan piring berisi puding besar. Nih, biar manis kalau ngegombal, aku kasih puding. Buat aku? Tanya Dora. Iyalah, masa buat suami orang? Kemarin bukannya senang makan puding? Ini puding spesial, biar cepat hamil. Kalau aku yang makan, siapa yang mau menghamili coba? Kentang banget kan? Sophie mengedip manja pada Rangga. Rangga mesem kalem, sementara Dora terkikik geli. Makasih tante pudingnya. Ujar Dora menerima piring besar berisi puding. Jangan panggil tante, panggil saja mbak atau kakak, biar berasa muda terus. Karena aku kan memang masih muda. Kerling Sophie. Oke, Kak Sophie, terima kasih pudingnya, ya. Ucap Dora. Rangga, istrimu pintar mengambil hati orang. Sudah, mau mandi mau kerja, bye. Sophie melenggak-lenggok masuk rumah dengan gaun malam pendeknya. Ya sudah, aku berangkat dulu ya, sayang. Ucap Rangga. Dora mencium punggung tangan Rangga dan mencuri ciuman di pipi Rangga, lalu berlari kecil masuk rumah. Dora mencicipi puding pemberian Sophie. Ini enak banget seriusan. Manisnya pas, gak manis banget. Gurih dan ini gimana bayanginnya? Tampilannya sederhana tapi kok enak gini, ya? Dora bergumam sendirian. Kak Sophie, ini puding apa? Warnanya putih tulang, gak ada menarik-menariknya. Tapi rasanya lembut dan gurih. Dora mengirimi Sophie pesan. Rahasia. Itu resep biar cepat hamil. Balas Sophie. Dora senyum-senyum sendiri membaca balasan pesan Sophie. Saat hendak membalas lagi, Gendis meneleponnya. Asyik yang sudah melewati malam pertama. Kikik Dora. Ini sudah malam keberapa, Rah? Udah lewat. Jawab Gendis. Sakit-sakit sedap, ya? Ujar Dora. Gendis tersipu malu. Lebih tepatnya pura-pura tersipu malu karena malam pertama yang dimaksud Dora belum pernah terjadi. Dia malu-malu. Senangnya yang sudah halal. Rencana kita mau bulan madu kemana, Des? Tanya Dora. Aku ngikut aja deh, terserah kalian. Gimana kalau ke Venezuela? Di sana suamimu sudah ngetop. Sekalian ngenalin istri Chef Dimas ke para penggemarnya. Usul Dora. Boleh, biar nggak ditikung penggemar, ya.
sahut Gendis. Tapi Dimas bilang mau berkarir di tanah air saja katanya, ya? Tanya Dora. Gendis diam beberapa saat. Dimas tidak pernah berkata seperti itu padanya. Iya, katanya dia nggak mau ninggalin aku. Gendis tersenyum renyah, padahal belum pernah Dimas membicarakan rencananya padanya. Nanti kita ketemuan deh, biar para suami yang nentuin kita bulan madu kemana. Aku juga ngikut aja. Ucap Dora. Ra, udahan dulu, ya? Aku mau ngajar les neri di Universitas Kesenian Jakarta. Nanti aku telepon lagi, oke? Gendis berpamitan. Panggilan pun berakhir. Dora segera beres-beres pantry. Dia hendak mencuci piring tapi keran wastafel kering. Loh, ini mana airnya? Dora menepuk-nepuk kepala keran. Rumah baru tapi kenapa udah macet begini airnya? Dora menyalakan keran kamar mandi dan menyala. Karena gemas, Dora memukul kepala keran dengan keras memakai pantat wajan. Ajaib, air keran langsung mengucur deras. Hi, ajaib begini keran! Kikik Dora. Setelah semua cucian piring selesai, kali ini air keras tidak bisa mati. Airnya terus saja mengucur dengan deras. Dora berinisiatif memukul lagi kepala keran tapi tidak berhasil. Air masih menyala. Dora berlari menuju rumah Sophie. Oh, keran? Ya. Tunggu aku panggilkan Nathan. Dia chef sekaligus tukang. Tukang apa saja kecuali tukang gombalin janda. Dia ganteng tapi cool, 11-12 dengan suamimu. Yo! Sophie menelpon Nathan. Rumah Nathan tidak jauh dari rumah Dora. Dia datang tanpa harus menunggu lama. Ganteng, kan? Bisik Sophie. Ya tetap gantengan karangga aku dong, Kak. Desis Dora. Ya. Ayo ku temani. Gak baik pengantin baru berduaan dengan lelaki lain selain suamimu. Ucap Sophie. Dora membuat video pendek dirinya meminta bantuan Sophie dan Nathan membetulkan keran air yang ajaib. Iya, nggak apa-apa, sayang. Untung saja ada Kak Sophie. Berikan makanan atau apa saja nanti, karena sudah baik dengan kita. Aku nggak bisa telepon, sedang meeting. Rangga mengirimi pesan. Tumben balas pesan panjang. Gumam Dora pelan. Dora mengeluarkan semua stak makanan yang sudah dihangatkan, juga aneka kue basah yang dibawa Lanita tempo hari yang masih sangat banyak. Aku boleh mencicipi semua makanan ini? Tanya Sophie yang sudah memakai baju dinas. Sophie bekerja di kantor Pemda. Dora mengangguk sambil memperhatikan Nathan yang sedari tadi irit bicara. Tidak aneh melihat sikap Nathan. Dora kenyang melihat sikap cool seorang lelaki karena Rangga memang seperti itu pada semua perempuan kecuali adik-adiknya dan Janas. Nah, sudah selesai. Ucap Nathan. Dora menanyai Nathan kenapa kerannya mendadak ajaib pagi ini. Nathan menjelaskan dengan bahasa mekanik yang tidak Dora mengerti. Dora terus memandangi kerannya saat Nathan bicara. Tanpa Dora tahu Nathan bicara dengan tatapan lekat pada Dora. Hal itu tidak luput dari penglihatan Sophie. Sophie tentu saja merasa aneh. Setauku Nathan tidak pernah melihat orang yang diajaknya bicara. Dia selalu menunduk atau melihat ke arah lain. Tapi kenapa dia menatap Dora tanpa berkedip? Wah, ada apa ini? Sophie mengunyah irisan buah kiwi. Isadora mengucapkan terima kasih, lalu mempersilakan Nathan untuk mencicipi hidangannya di dining area. Nathan mengangguk. Dia duduk santai lalu mulai mencicipi puding buatan Sophie. Berpindah pada kue panekuk buatan Dora. Sophie melongo. Nathan tidak pernah ingin berlama-lama bertamu. Saat keperluannya sudah selesai, jangan harap ada basa-basi santai dari seorang Nathan. Appetizer paginya sungguh sedap di lidah. Aku suka. Terima kasih. Nathan tersenyum pada Dora. Seketika Sophie tersedak hingga wajahnya memerah.
hingga Dora berdiri dan menepuk-nepuk bahu Sophie dan menyodorkan segelas air mineral. Sophie menepuk-nepuk dadanya. Barusan apa? Nathan tersenyum. Pada Dora? Senyum Nathan yang sangat diimpikan para gadis dan mamah muda di komplek ini, kini Sophie bisa melihatnya untuk yang pertama kali. Pelan-pelan makannya, Kak. Dihabisin semua juga nggak apa-apa. Ujar Dora. Nathan kembali bersikap cool dan santai menyantap irisan buah mangga. Dan dia dengan tenangnya hanya melihat sekilas ke arahku lalu dengan santai mencicipi makanan lain. Sophie terus saja keheranan. Dora, aku harus segera ke kantor. Makasih makanannya. Enak semua. Sophie segera berpamitan. Sophie melirik Nathan yang masih bersikap santai. Tidak ada niatan ikut berpamitan. Esti, ayo. Desis Sophie pada Nathan. Nathan terdiam beberapa saat. Terima kasih suguhannya. Aku menikmatinya. Lain kali jika ada apapun yang rusak, jangan sungkan menghubungiku. Nathan kembali tersenyum pada Dora. Sophie ingin pingsan saja. Itu kalimat terpanjang yang pernah dia dengar dari mulut Nathan saat berbasa-basi. Nathan, kamu sarapan apa tadi pagi? Sophie mencekal lengan Nathan saat sudah melewati gerbang pagar rumah Dora. Aku belum sarapan. Jawab Nathan. Kenapa kamu banyak basa-basi dengan Isadora? Dia sudah bersuami. Kau lihat sendiri foto pernikahannya di ruang tamu. Aku tak berbasa-basi dengannya. Jawab Nathan pelan. Sophie kembali melongo. Aku pulang, mau kerja. Nathan mengangguk pada Sophie. Sophie tak mengedip melihat punggung Nathan yang berlalu menuju rumahnya yang hanya terhalang 3 rumah dari rumahnya dan berada di seberang jalan. Hah, Sophie? Kamu pagi-pagi berduaan Nathan, habis tebar pesona, ya? Kau tegur Alsa, gadis lajang berusia 37 tahun. Kepo! Jawab Sophie membuka pintu pagar. Jangan kegatelan godain Nathan. Dia nggak suka janda. Dia sukanya gadis. Alsa bersidekap. Bodoh amat, siapa yang naksir dia? Aku sukanya duda bukan perjaka. Sophie melirik sinis Alsa. Dasar, perawan tua. Gimana mau dapat jodoh, muka jutek begitu? Gerutu Sophie dalam hati sembari masuk rumah. Sementara itu, Nathan yang segera mengeluarkan mobil dari garasi rumah ditegur Alsa yang lewat di depannya. Hei, aku boleh numpang? Enggak. Mobilku sedang di bengkel. Cuma ke gerbang perumahan ini saja, kok. Boleh, ya. Ucap Alsa dengan genit. Nathan tampak berpikir sebentar lalu mengangguk dengan wajah datar. Alsa kegirangan dan segera masuk mobil. Mobil Nathan melaju. Saat melewati rumah Isadora, Nathan terus saja melihat ke arah rumah Dora dan mengabaikan pertanyaan Alsa yang hanya dianggap angin lalu oleh Nathan. Pandangan lekat Nathan dari jendela mobil yang terbuka ke arah rumah Dora dilihat Sophie yang kembali keluar membawa kunci mobil. Sophie memiringkan kepala. Jangan bilang Isadora mencuri perhatianmu, Nathan. Gadis itu sudah bersuami. Cinta keduanya sangat kuat. Aku bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Gumam Sophie semakin heran dan penasaran. S49. Rangga, Dora, Dimas dan Gendis berada di restoran hotel tempat Dimas dan Gendis menginap. Mereka bertemu untuk membahas rencana bulan madu mereka. Bagaimana kalau kita ke Swiss saja? Usul Rangga. Aku setuju. Jawab Dora cepat. Gimana dengan kalian? Dimas melirik Gendis. Gendis tersenyum dan mengangguk. Oke, kita ke Swiss. Kapan? Tanya Dimas. Silakan tentukan waktunya olehmu. Aku tidak bisa longgar dalam 2 bulan ini. Tapi akan ada perjalanan ke luar negeri tentu saja. Jawab Rangga. Atau kita tunda bulan madu kita 2 bulan lagi? Tanya Dimas. Rangga menggeleng.
Tak bisa, kelamaan. Sesudah 2 bulan aku akan sibuk sekali. Tapi di antara 2 bulan ini aku bisa mencuri waktu beberapa hari. 5 hari atau seminggu untuk terbang ke Swiss dari Milan. Milan? Ada keperluan apa Kak Rangga ke Milan? Tanya Dimas. Aku membuka perusahaan baru di sana. Jawab Rangga. Wow, fantastik! Puji Dimas. Rencana bulan madu akhirnya disepakati keempat orang tersebut. Swiss adalah pilihan utama dan langsung disetujui. Tapi Gendis, Dora dan Dimas akan berangkat lebih dulu dan sehari setelahnya Rangga menyusul dari Milan. Gak apa-apa kan sayang kalau aku menyusulmu sehari setelahnya ke Swiss? Tanya Rangga. Kenapa aku gak ikut ke Milan saja terus menyusul Dimas dan Gendis sama Kak Rangga? Tidak bisa. Aku kan mencuri waktu beberapa hari ke Swiss lalu aku kembali ke Milan. Kenapa kita tidak bulan madu ke Milan saja? Cetus Gendis. Yang lain berpandangan. Oke, kita ke Milan. Dimas setuju. Rangga dan Dore tertawa. Kita dari tadi muter-muter mau ke Swiss sampai harus mencuri waktu. Benar katamu, Des. Kenapa kita tidak ke Milan saja? Ya. Tapi sebelum ke Milan, aku harus terbang ke Turki selama 2 hari saja. Ada kerja sama dengan salah satu perusahaan advertising di sana. Ucap Rangga. Ya, tak apa. Kita akan berangkat ke Milan setelah Kak Rangga kembali. Ucap Dora. Akhirnya rencana bulan madu mereka sepakat berganti haluan ke Milan, salah satu kota yang ada di Italia. Dimas berperan sebagai suami yang baik saat itu. Dia menatap Gendis dengan penuh cinta. Memuji Gendis di depan Dora dan Rangga. Gendis menerima semua perlakuan Dimas dengan senang hati tentu saja. Dia sudah berhasil menikah dengan Dimas saja sudah sangat bahagia. Perkara hati, Gendis yakin Dimas akan lulus seutuhnya suatu hari nanti. 2 hari kemudian adalah ulang tahun Dora. Dora sudah membayangkan akan ada kejutan dari Rangga tepat di jam 12 malam. Tapi dia kesal karena Rangga tidur pulas malam itu. Dora cemberut padahal sebelum menikah, Rangga selalu menjadi yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun saat pergantian hari, tepat jam 12 malam. Karena kesal, Dora akhirnya ikut tidur. Padahal Dora menahan kantuk dari sejak jam 10 malam, tapi nyatanya Rangga malah mendengkur halus di sampingnya. Akhirnya Dora ikut tertidur karena kantuk sudah sangat menyerangnya. Pagi-pagi sekali, Rangga bangun dan sibuk pepa dengan terburu-buru. Selepas sholat subuh dia berangkat kerja karena harus ke lokasi syuting yang agak jauh demi menghindari macet. Dora diam saja meski hatinya kesal karena Rangga benar-benar tidak ingat ulang tahunnya. Setelah melepas keberangkatan Rangga, Dora yang kesal malah tertidur lagi. Tepat jam 8 pagi, Dora kembali bangun. Dia melihat ponsel, tak ada ucapan apapun dari Rangga. Padahal keluarganya, Harmawangsa dan Tanjung Kusuma sudah banyak yang mengiriminya pesan. Dora cemberut, dia mendadak lapar karena tadi Rangga tidak sempat sarapan. Dora terkejut melihat beberapa lembar uang di pintu lemari es ditempel dengan selotip kertas. Selamat hari lahir, duhai penyemangat hari-hariku. Dora bengong. Tapi karena haus, dia membuka lemari es. Di dalam sana ada kue ca kecil dengan tumpukan uang di sekelilingnya. Selamat ulang tahun, istriku tersayang. Dora kembali bengong. Dia menghitung lembaran berwarna merah. Total ada 20 lembar. Dora meletakkan uang di atas meja makan. Mendadak Dora ingin buang air kecil. Dia masuk kamar mandi yang ada di dekat pantry. Tapi lagi-lagi Dora bengong dan kini tersenyum. Di tempat sabun ada beberapa lembar uang lagi dengan catatan kecil. Pasti kamu kesel, ya? Semalam aku tidur terus pagi tadi nggak ngucapin apa-apa. Dora akhirnya tidak jadi buang air kecil. Dia mengeksplor sisi rumah yang ditempeli uang beserta catatan kecil dari Rangga. Di dalam rice cooker, di cermin rias, di tengah-tengah tangga, di pintu lemari, di pintu kamar mandi kamar, di salah satu panci memasak Dora,
dan di tempat-tempat Dora akan beraktivitas seharian di rumah. Lembaran uang merah beserta banyak kata-kata cinta. Dora senang bukan main. Terakhir, Dora melihat vas bunga di ruang tamu agak berbeda. Salah satu bunganya berwarna merah padahal bunga hiasan di sana semuanya berwarna kuning. Ada lembaran uang juga di sana. Dora menyentuh bunga hiasan warna merah. Rupanya itu sebuah kotak perhiasan yang menyerupai bunga. Dora membukanya. Di sana ada cincin berlian yang begitu indah dan berkilauan. Dora terpekik senang. Dia memakai cincin tersebut dan bergulingan di sofa. Rangga tidak lupa dengan ulang tahunnya. Dia mengucapkannya dengan cara yang unik dan Dora sangat menyukainya. Ponselnya berbunyi. "Halo, cantiknya kakak," sapa Rangga dari seberang telepon. Dora seketika marah-marah manja pada Rangga. "Pasti semalam sengaja tidur, ya? Terus tadi pagi sengaja pergi kerja buru-buru untuk memberikanku kejutan ini. Iya, kan?" Rajuk Dora. "Sudah semua diambil uangnya? Ketemu semua, nggak?" Kekeh Rangga. Dora memamerkan cincin berlian di tangannya. "Bagus banget, aku suka," ucap Dora manja. "Candlelight dinner sudah biasa, apalagi hadiahnya berlian. Sudah banyak koleksi berlianmu. Tapi kalau caranya sedikit berbeda, akan terkesan luar biasa." Jelas Rangga. Dora tersenyum-senyum simpul. "Padahal aku udah kesel kakak lupa ulang tahun aku." "Enggak dong, sayang. Masa iya aku lupa?" Dora menyebutkan satu persatu dia menemukan lembaran uang ditempel dan diletakkan di tempat-tempat yang biasa akan dia kerjakan sehari-hari di rumah. "Ada satu tempat yang terlewat," ucap Rangga. "Di mana?" "Di lemari, di laci pakaian dalammu." Seketika Dora meloncat dan berlari ke kamar. Dia segera membuka laci lemari. Di sana ada lingerie baru berwarna hitam, juga 2 gepok uang dolar Europe dan catatan kecil. "Memelukmu setiap malam adalah hal yang sangat kuimpikan sejak dulu. Kini kau sudah menjadi istriku. Tetaplah cantik dan bahagia dalam pelukanku. Peluk cium dariku, Urhabi." Dora naik ke kasur dan kembali bergulingan sembari memamerkan lingerie-nya pada Rangga. Sudah. Ya, nanti malam saja dipakainya. Aku kerja lagi." Bisik Rangga di seberang video call. Dora bahagia. Kekesalannya sejak semalam menguap entah kemana. Cara Rangga mengucapkan hari jadinya kali ini membuat Dora tak henti-henti bergulingan kembali di atas tempat tidur. Dora melangitkan doa dan mengucap syukur tiada henti karena sudah dipersatukan dengan Rangga. Sempat September uluh. Keberangkatan Rangga ke Turki jadwalnya lebih maju. Jadi rencana bulan madu pun ikut maju. "Sayang, kamu nginap di rumah Mama, ya?" Pinta Lani di seberang telepon. "Kak Rangga di Turki hanya 4 hari, Ma. Hari keempat dia pulang. Ingat apa kata Rangga, kamu harus menginap di rumah Mama atau Papa. Kalau tidak, papamu akan membuatkan pos satpam di depan rumahmu," ancam Lanita. Iya, besok aku ke sana. Lagian di sini ada Kak Sofi, tetangga sebelah rumah. Tadinya mau masak-masak dan nginap di rumahnya, tapi malam ini hujannya gede banget, Ma. Sahut Dora. "Mama nggak mau tahu, kamu harus ke sini besok. Atau malam ini juga dijemput jauh hari. Besok dia aku ke rumah. Sekarang hujan deras banget. Lagian aku ngantuk." Sahut Dora sembari menguap. "Ya sudah kalau begitu. Jangan lupa kunci semua pintu dan jendela ya, sayang." "Iya, Ma." Panggilan diakhiri. Dora bangkit dari kasur hendak menutup jendela kamar. Tapi samar-samar di rumah kosong dia melihat lampu yang menyala di salah satu ruangan. Isadora mengernyit sambil menegaskan pandangan karena terhalang cucuran air hujan. "Itu ada lampu yang nyala. Apa pantulan sinar lampu dari rumah seberang?" gumam Dora.
Iya lampunya nyala. Lampu atau cahaya apa itu, ya? Kenapa bergoyang-goyang? Center? Lilin? Petir pun menggelegar. Dora terkejut dan spontan menutup jendela kamar. Dia segera naik ke atas tempat tidur dan menarik selimut serta mematikan pendingin ruangan. Udara malam itu cukup dingin. Saat Dora hendak terpejam, dia malah jadi tak bisa tidur. Dora penasaran rumah kosong itu sudah terbiasa gelap gulita, tapi kenapa malam ini ada salah satu ruangan yang bercahaya? Merasa penasaran, Dora turun kembali dari kasur. Disibaknya tirai jendela sedikit dan mengintip ke rumah kosong. Cahaya tadi hilang, kini semua gelap. Saat Dora hendak menutup kembali tirai, ada kerlip cahaya di salah satu kaca jendela ruangan lain di lantai 2. Cahaya itu bergoyang-goyang. Kayaknya itu Center, deh. Apa ada orang yang masuk rumah itu? Gumam Dora penasaran. Kembali petir menggelegar, Dora berjingkat cepat ke atas kasur dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Akhirnya Dora tertidur di bawah selimut. 6 jam kemudian hujan sudah mereda. Jarum jam menunjukkan jam 2 dini hari. Dora menggeliat, dia membuka mata lalu menyingkap selimut dan segera turun dari kasur menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Setelah selesai dan keluar dari kamar mandi, Dora penasaran, dia mengintip ke rumah kosong dari balik tirai, kini keadaannya gelap gulita. Dora mengedikkan bahu, dia kembali tidur pulas hingga azan subuh menjelang. Namun sebetulnya Dora terkejut karena suara keras seperti benda jatuh dari rumah kosong. Tapi kali ini Dora diam saja, hanya menajamkan pendengaran. Lalu terdengar suara azan subuh berkumandang. Jam 6 pagi Dora menegur Sophie yang sedang menyeram tanaman. Kak, semalam aku lihat rumah kosong nyala lampunya di salah satu ruangan bawah. Terus jam 2 dini hari aku intip lagi, tapi semuanya gelap seperti biasa. Tadi subuh aku dengar suara benda jatuh entah apa dari arah sana. Itu rumah berapa lama sih kosongnya? Tanya Dora di pagar pembatas rumah. Sophie menoleh pada Dora. Kamu kok tahu jam 2 malam lampu di rumah kosong gak nyala lagi? Tanya Sophie. Sebelum tidur jam 9 malam, aku nutup jendela pas hujan, sekilas lihat rumah kosong kok ada kerlip lampu. Pindah-pindah nyalanya dari lantai bawah ke lantai 2. Jam 2 dini hari pas, aku bangun aku intip lagi di jendela itu, sinar lampu mati. Jelas Dora lagi. Sophie mengernyit. Kamu gak takut ngintipin rumah kosong? Tanya Sophie lagi. Enggak takut sih, tapi penasaran. Kekeh Dora. Sudah nanti malam nginap di rumahku saja. Suamimu juga nitipin kamu sama kakak, kok? Terus itu kenapa bisa nyala lampunya, sih? Biasanya kan selalu gelap? Dora masih saja penasaran. Bisa saja itu pencuri yang pakai senter kelayapan saat hujan atau saat sepi buat ambil barang-barang di rumah kosong itu. Jawab Sophie. Memang pernah ada kejadian, ya? Tanya Dora. Sophie mengangguk. Jadi bukan hantu, kan? Kikik Dora. Sophie menghela napas keras. Aku sih selalu takut lihat rumah itu. Beda sama rumahmu meski dulunya kosong, tapi kan bangunan rumahmu baru dan cerah. Semakin cerah setelah diisi olehmu. Sudah, nanti malam kamu nginap di rumahku. Selama suamimu pergi tinggal bersamaku saja. Titah Sophie. Ya, Kak. Sahut Dora patuh. 2 malam selanjutnya Dora menginap di rumah Sophie. Awalnya Lanita memaksa Dora untuk menginap di rumahnya. Tapi setelah berkenalan dengan Sophie dan memastikan Dora ada yang menemani, Lanita tidak memaksa. Di hari keempat Rangga hendak pulang dari Turki, Dora pulang ke rumah Lani, hendak menyambut kedatangan suami tercinta. Sayang, suamimu belum menghubungimu? Tanya Lanita. Belum, Ma, harusnya pagi ini Kak Rangga naik pesawat sesuai jadwal. Tadi malam sih masih bisa kirim pesan. Tapi barusan ponselnya nggak bisa dihubungi. Jawab Dora. Lanita tampak khawatir. Dia gelisah sejak semalam.
Perasaannya entah kenapa menjadi tidak enak. Semoga Rangga selamat sampai rumah. Perasaan Mama kenapa risau sejak semalam, ya? Lanita mengurut dada. Barindang mana, Ma? Tanya Dora. Ma tidur. Sejak pulang dari rumah sakit Mbah sudah jarang bangun, badannya lemas terus. Siang pun menjelang, masih tak ada kabar dari Rangga. Sore bahkan hingga malam satu pun keluarga Dharma Wangsa tak ada yang dihubungi oleh Rangga. Semua panik dan khawatir. Keesokan paginya mereka dikejutkan oleh berita yang mengatakan pesawat Jelly Air dengan nomor R675 telah hilang dari radar 2 jam setelah keberangkatan. Sayang, bukankah itu nomor pesawat Jelly Air yang ditumpangi Rangga? Lanita berkata dengan wajah pucat pasi pada Sean. Sean diam, dia masih ingat tiket pesawat yang dikirimkan Rangga kemarin. Sayang, iya kan? Suara Lanita melemah dan gemetar. Mama! Panggil Dora mengetuk kamar Lani. Lanita gegas membuka pintu kamar. Ma, aku lihat di berita. Dora melihat televisi di kamar Lani yang menayangkan kabar pesawat Jelly Air yang tidak ada kontak sejak hilang dari radar kemarin pagi. Hingga saat ini pesawat tersebut hilang kontak. Lanita memeluk Dora. Wajah Sean pun tampak tegang. Ponselnya berdering. Wiratama menelponnya. Dora seketika pingsan melihat berita di TV menayangkan beberapa keluarga penumpang yang mendatangi bandara sejak sore hari, menanyakan kabar pesawat Jelly Air R675. Sean tidak bisa masuk kerja. Dia harus segera pergi ke bandara langsung saat itu juga untuk bertanya lebih lanjut tentang keberadaan lokasi pesawat yang ditumpangi Rangga. Dora berhasil disadarkan, dia ikut bersama Sean dan Lani menuju bandara begitupun dengan Wiratama dan Anissa. Di bandara suasana tampak riuh. Keluarga penumpang tampak sangat khawatir. Ada ibu hamil yang tegang dan terus saja menangis menunggu kabar suaminya. Ada seorang suami yang gelisah karena anak dan istrinya menumpangi pesawat tersebut, serta masih banyak wajah-wajah gelisah yang menunggu kabar kepastian pesawat yang hilang kontak. Namun Sean dan Tama heran tak ada nama Rangga Kusuma Dharma Wangsa dalam daftar penumpang pesawat Jelly Air R675. Padahal jelas-jelas foto tiket pesawat yang dikirimkan Rangga melalui pesan singkat adalah tiket dengan nomor pesawat tersebut. Pa, apakah Rangga nggak naik pesawat ini? Semua nama penumpang ada dalam daftar, tapi nama Kak Rangga nggak ada di sana. Dora merasa tubuhnya lemas tiada tara, tapi masih ada secercah harapan karena nama Rangga tak ada dalam daftar penumpang. Tapi kenapa sampai sekarang Rangga tak bisa dihubungi? Sean benar-benar gelisah dibuatnya. Mungkin Kak Rangga masih meeting di Turki dan tidak jadi pulang kemarin. Kita tunggu saja, Pa. Dora berkata lirih, menumbuhkan sepercik harapan bahwa Rangga memang masih ada di Turki dan baik-baik saja. S411. Isadora menanyai orang